Selamat pagi, ketemu lagi. Gue keselnya gue tuh gini loh. Kalau misalnya ini kita lagi ngomongin soal beli saham ya. Kemarin ada teman tiba-tiba, wah itu CDIA tuh naik tinggi. Ya gue iseng aja beli gitu. Terus kemudian, wah bisa naik bisa turun ya gitu. Terus kemudian ya terserah, nggak apa-apa, kebebasan kok mau beli, yang penting buat belajar aja gitu. Tapi langsung gue kasih komen sih, giliran yang IPO yang baru awal-awal belum tahu kinerjanya udah langsung buru-buru ngikut-ngikut gitu. Sedangkan ketika gue ajarin untuk udah taruh aja di saham yang oke, yang ada dividennya, yang udah stabil, tinggal nambahin terus, malah keluar semua, malah panik gitu. Giliran yang saham yang ngikut-ngikut, di woro-woro cuman lewat media sosial, malah tertarik gitu. Justru malah kalau kita ngikut-ngikut itu, kita sebenarnya udah telat masuknya, udah telat, kita nggak ikut timingnya, kita udah telat. Apalagi kalau baru awal terus kemudian dia udah pembukaan baru 2 hari baru beli. Nah kita tuh jadi retail yang ngikut belakangan, jadi nggak bisa ikut hype-nya. Begitu nanti mereka udah sampai di atas, udah keluar dari sahamnya, malah habis itu nanti dirimu yang boncos, yang tiba-tiba loh kok sahamnya turun dan gue jadi warna merah, kenapa ini gitu. Itu efeknya kalau kita ngikut saham-saham IPO, kita nggak punya ilmunya, kita masih amatiran terus ikut-ikutan. Padahal udah gue kasih tahu caranya, udah gue kasih tahu mana saham yang udah direkomendasiin, udah stabil, udah ada dividennya setiap setahun, malah maunya yang ikut-ikutan. Ya nggak apa-apa sih, terserah juga, itu investornya sih sebenarnya. Tapi menurut gua cara dari temen gua ini salah gitu. Karena sebagai amatiran dianggapnya belajar fundamental tuh ribet gitu. Jadi mendingan ikut-ikutan, ikut FOMO aja, fear of missing out, ada yang beli, terus algoritmanya nuntun, terus kemudian udah telat, baru kemudian akhirnya beli gitu. Jadi siap resikonya. Dan gue bilang, lo harus, kalau kayak gitu sukanya ikut-ikutan, lo harus siap dengan dana yang dibatasi, karena lo ikut-ikutan takutnya nanti turun dalam, terus kemudian lo panik gitu. Karena pernah ada kisah yang nyata beneran diceritain oleh seorang bandar, bahwa ada seorang ibu yang punya 500 juta, terus kemudian nitipin uangnya, ikut-ikutan, akhirnya beli saham. Terus kemudian dia berpikir bahwa ekspektasinya dia tuh tinggi banget, bakal nicuan. Ternyata pada akhirnya dia kena zong, dia gak punya ilmu, dia amatiran, dan akhirnya sisa uangnya 50 juta. Siapa tahu 500 juta itu sebenarnya adalah uang jeripayahnya yang diharapkan bisa diinvestasikan. Gue jadi sedih gitu, maksudnya kenapa gak telat juga gue ngomongin itu ya, dengernya miris banget. Jadi buat teman-teman yang memang punya uang 500 juta, jangan digamblingin di saham deh, mendingan taruh yang untuk belajar awal, ditaruh di satu tempat, ditaruh di tempat yang aman, yang memang bisa cuan jalan terus gitu ya. Untuk belajar pertama bisa ditaruh di deposito, terus kalau kurang puas taruh lagi satu lagi, jangan keluar ya, taruh satu ngembangin, untungnya diambil, nanti taruh lagi, keluarin tuh, taruh lagi ngerasain di reksadana pasar uang, kurang puas lagi naikin lagi tingkatnya, sisihin, ambil untungnya, terus taruh di reksadana pendapatan tetap. Menurut gua buat amatiran sih itu sih sebenarnya gitu ya, yang paling efektif. Jadi buat yang teman-teman masih amatir, jangan terlalu nekat untuk main di saham, karena saham itu butuh waktu gitu, butuh waktu agak lama gitu, 3 tahun gitu ya. Karena kita taruh, kalau udah zong ikut-ikutan terus kemudian lihat merah, akhirnya ya udah gue keluar aja, udah, terus kemudian akhirnya nanti repot akhirnya. Makanya kemarin gue tunjukin ke temen gue itu,
gue selalu punya pola kalau investasi itu dan misalnya dan reksadana, dan saham, dan misalnya obligasi atau apa gitu. Kalau gue ngebandinginnya, kalau misalnya punya strategi, gue biasanya kalau punya strategi untuk naruh di saham, misalnya 30% duitnya dibatasin, 30%, 70%-nya itu taruh di reksadana pasar uang sama pendapatan tetap yang terus maju terus ya gitu. Jadi saat ada saham misalnya kita sebut aja misalnya DLTA gitu ya, terus lagi turun dalam banget gitu, minusnya misalnya sampai 1 juta misalnya gitu ya, minusnya 1 juta kan kepala pening ya kalau orang yang duitnya terbatas gitu, terus kemudian belum pernah tiba-tiba minusnya 1 juta karena masuknya itu atau enggak mungkin minusnya tuh 500 ribu gitu kan, stres banget kan gitu, harusnya gue bisa cuan gitu ya kan. Terus nah kita punya strategi karena kita juga naruh duitnya agak lebih besar di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, sehingga pada saat reksadananya ini cuannya misalnya dapatnya 2 juta dan lo ngerasa saham itu udah nggak efektif walaupun lo dapat dividen gitu ya, tapi nggak efektif terlalu dalam, lo mau mulai dalam, lo udah punya backingan dari reksadananya gitu. Jadi lo punya backingan, lo bisa jual reksadananya, lo jual sahamnya juga, misalnya dia ada beberapa strategi sahamnya gitu, ini sahamnya bagus ceritanya gitu ya, terus kemudian akhirnya lo jual dulu, terus kemudian lo masuk di harga bawah itu misalnya gitu ya. Ada satu caranya kayak gitu. Kalau lo ngerasa nggak efektif gitu ya, udah lo jual, lo masuk di harga bawah atau lo tinggalin aja, tapi lo udah dapet backingannya gitu, maksudnya dapet bunganya dari tempat yang lain, sehingga lo nggak ada beban gitu. Kalau lo masih awal milihnya yang beresiko tinggi, ya akan mendapatkan resiko yang tinggi juga gitu. So rekan-rekan selalu hati-hati, sebaiknya saran gue. Jadi rekomendasi gue, ini sudut pandang gue buat teman-teman yang masih amatir, buat teman-teman yang baru dengerin podcast gue, apalagi baru mulai berinvestasi, lo mau make Bareksa kek, mau make Ajaib kek, lo mau make Indo Premier kek, lo mau make Mirai Aset gitu ya. Khususnya sekarang udah terbantu ya. Jadi aplikasi-aplikasi bank sekarang tuh udah ada mencantumkan ada investment gitu ya, misalnya CM Niaga atau BCA, My BCA gitu ya. Itu udah ada investmentnya, dan investmentnya itu di sana udah ada mutual fund yang udah mereka pilihin, dan lo bisa berinvestasi di sana dengan keterangan yang lebih jelas, dan itu lebih, menurut gue lebih gacor dulu ya buat amatir, sehingga lo mantepin belajar itu basic paling bawah. Jadi lo percayakan dulu lewat itu. Nanti kalau lo udah sip, udah mantep, sambil jalan sambil lo belajar tentang saham. Dan jangan, kalau bisa, kalau lo nggak ketemu komunitasnya, lo lebih baik jangan FOMO sendiri deh gitu. Jangan karena medsos tuh kemudian lo tertarik gua ajarin tentang fundamental, malah lo nggak mau, lo malah merasa pusing nggak mau, ya udah susah sendiri ntar lo gitu. Salam dari gua, Lembu Tambun.